Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Astriana, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, program studi Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Pada pembuatan video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Tasawuf dan Tradisi Pesantren 2 yang diampuh oleh Bapak Saifullah Yazid. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai seni musik sufistik dalam tradisi pesantren. Untuk yang pertama, mengenai pengertian musik. Musik adalah bentuk suatu hasil karya seni bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi musik yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik, yaitu irama, melodi, harmoni, bentuk, dan struktur lagu, serta ekspresi sebagai satu kesatuan. Seni musik terbagi dalam dua bagian, yakni seni suara instrumental dan seni suara vokal. Seni suara instrumental atau instrumental art ialah jenis karya seni suara yang diperdengarkan dengan media alat-alat musik seperti alat yang ditiup, alat yang digesek, dan alat yang dipukul. Tiap alat atau instrumen memiliki tangga nada tertentu, sedangkan seni suara vokal adalah seni suara yang diperdengarkan dengan perantara suara manusia itu sendiri, tanpa adanya iringan instrumen. Keindahan suara tercermin dalam sebuah irama, dari tinggi rendahnya dan keras lemahnya, serta cepat atau lambat syair dan lagu yang dibawakan. Seni musik merupakan kesenian yang memiliki pengaruh luar biasa dalam perkembangan kehidupan manusia. Pada saat ini, musik juga sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi manusia. Bagi pencipta musik, musik menjadi suatu luapan emosi jiwa, di mana perasaan yang ada dalam pencipta musik tersampaikan. Bagi penikmat musik, dengan mendengar musik yang sesuai dengan suasana hati, maka harapannya agar bisa merasa lebih rileks dan lebih baik. Musik merupakan salah satu cabang seni yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat. Keberadaan musik dalam kehidupan masyarakat tentunya tidak lepas dari berbagai macam fungsi yang ada dalam musik itu sendiri, antara lain sebagai media ekspresi, ritual keagamaan, estetik, dan sebagai media hiburan bagi masyarakat. Untuk itu, dalam tasawuf, para sufi menggunakan musik sebagai salah satu kreativitas seni masyarakat yang setiap kaum di dunia ini mengenalnya untuk menyucikan jiwa. Bahkan, Al-Ghazali menyebut orang yang tidak normal, kurang akal, dan jauh dari rohani kepada orang yang hatinya tidak tergerak oleh keindahan musik yang dikembangkan oleh para sufi atau yang lebih dikenal dengan al-sama. Bagi kaum sufi, musik memiliki fungsi yang beragam, yaitu membawa jiwa ke alam realitas, menyejukkan hati, mengeluarkan permata ilahiyah yang tersimpan dalam relung hati, membersihkan hati dan meningkatkan kerinduan, serta kecintaan kepada Allah SWT. Bahkan, musik juga dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan untuk mencapai derajat wusul. Para sufi yang mengajarkan dan menyebarluaskan ajaran Islam seperti Wali Songo yang terkenal di Pulau Jawa menggunakan metode akomodatif dalam berdakwah. Sudah tak asing jika membahas mengenai kesenian sebagai media penyebaran Islam, khususnya di Pulau Jawa oleh Wali Songo, yang telah diketahui juga dalam penyebarannya dengan ketasawufan. Sunan Bonang menggunakan media kesenian, salah satunya adalah seni musik. Suluk adalah nama dari karya seni musik Sunan Bonang yang berisi sastra Jawa dan mengandung petuah-petuah kebaikan berbau Islami dan dinyanyikan dengan tembang Jawa, diiringi alat musik gamelan. Sunan Kalijaga juga menggunakan kesenian, salah satunya ialah musik. Beliau dikenal dengan gamelan sekaten, yang mana didendangkan menjelang acara Maulid Nabi. Wali Songo adalah sosok penting penyebaran Islam di Jawa. Lembaga pendidikan tertua di Indonesia yaitu Pondok Pesantren dipelopori oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim.
atau yang juga disebut sebagai Sunan Gresik. Kemudian oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel dikembangkan dan disusul pendirian pesantren lain oleh para wali lain seperti Sunan Giri dan Sunan Bonang. Kemudian mengenai penerapan seni musik sufistik dalam pondok pesantren. Contohnya yang pertama, 1. Seni Banjari Karomatul Mustafa, Pondok Pesantren Darul Wuqoh wal Karomah. Arti nama Al-Banjari berasal dari dua kata, yakni ban dan jari. Ban berasal dari kata band yang bermakna suatu grup, dan kata jari digunakan sebagai sebab pemain memainkan alat musik dengan menggunakan jari. Dalam pesantren Darul Wuqoh wal Karomah, seni Banjari baru dikenal sekitar tahun 2005, dirilis oleh Kiai Haji Muktafi sebagai salah satu pengasuh yang ingin merefleksikan kecintaannya terhadap sholawat, serta nasihat Islami yang dikolaborasikan dengan seni nada yang bersuarakan Islami. Menurut Kiai Haji Muktafi, seni Banjari adalah media untuk dakwah dengan seni. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah dalam agama Islam. Rasa cinta itu diwujudkan dengan membaca sholawat bersama dalam berbagai jenis dan bacaan sholawat, sehingga terciptalah kebiasaan baru dalam kehidupan sehari-hari. Dalam grup seni Banjari ini, ada pengelompokan belajar untuk anggota baru. Jadi, ada pelevelan dalam tahapan baru yang mereka jalani. Anggota yang sudah mahir mengharuskan mengajarkan ilmu mereka kepada anggota baru tersebut. Tujuan dari adanya pengelompokan ini adalah agar memunculkan pengkaderan ketika anggota seni Banjari yang sudah mahir meninggalkan pesantren, sehingga seni Banjari memiliki proses perkembangan yang pesat. Yang kedua, Qosidah Burdah di Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Qosidah Burdah adalah karya seorang penulis yang bergelar seniman dan ilmuwan bernama Imam Al-Busiri, seorang ulama sufi, sehingga isi dari Qosidah Burdah adalah pikiran-pikiran tentang ajaran tasawuf. Kandungan tentang nilai-nilai tasawuf dalam Qosidah Burdah tersebut masih memiliki kesesuaian atau relevansi dengan ajaran-ajaran Islam, baik dari segi tujuan untuk membentuk manusia supaya menjadi manusia yang sempurna atau insan kamil sebagai hamba Allah, serta sebagai khalifah di muka bumi ini, maupun secara materi, contohnya akidah, syariah, dan akhlak. Oleh sebab itu, Qosidah Burdah bisa dijadikan sebagai salah satu acuan atau penunjukan dalam proses pematangan individu. Pengajian Qosidah Burdah yang dikembangkan di pondok pesantren dan di beberapa majelis taklim dalam kehidupan masyarakat dapat dikategorikan sebagai internalisasi nilai yang dalam penerapannya menggunakan media musik sebagai medianya. Itu dikategorikan sebagai karya sastra Islam karena di dalam kandungan teksnya memuat cerita biografi Nabi dan berisi ajaran-ajaran tasawuf yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk menjadi pijakan kehidupan spiritualnya. Proses penanaman nilai sufistik di Pondok Pesantren Darussalam Martapura atau singkat PPDSM dilaksanakan dengan internalisasi nilai-nilai sufistik melalui pendekatan psikalisasi Burdah. Di dalamnya mengandung nilai-nilai yang melahirkan ajaran-ajaran sufistik. Pondok pesantren ini memandang positif terhadap pengembangan musik sufistik karena secara syar'i tidak bertentangan dengan substansi nilai-nilai agama Islam, juga dapat dijadikan sebagai media dalam pembinaan mental religi. Prakteknya, musik sufistik diterapkan proses internalisasi atau riyadhah nilai sufistik dengan mengambil materi Qosidah Burdah sebagai sumbernya. Qosidah Burdah diriyadhahkan melalui cara musikalisasi baik di dalamnya penanaman nilai bahkan sampai pada pengobatan atau terapi melalui media seni musik atau al-sama. Nilai yang terkandung dalam musik Qosidah Burdah. Yang pertama, syauq atau kerinduan, yaitu rasa rindu yang bersumber di hati. Ajaran syauq terangkum dalam bait 1-3.
dengan 3. Yang kedua, mahabbah atau kecintaan, yaitu rasa cinta yang lahir dari lubuk hati yang paling dalam. Ajaran mahabbah terdapat dalam bait keempat sampai dengan 12. Yang ketiga, tarku al-syahwat atau menahan hawa nafsu, terdapat dalam bait ke-13 sampai dengan 25. Yang keempat, muhasabah al-nafs atau introspeksi diri, yaitu upaya untuk memperhitungkan, menilai, mempertimbangkan, atau menelaah diri sendiri. Di sini, taubah merupakan upaya untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan kesadaran bahwa dirinya bergelimang dengan dosa. Nilai-nilai sufistik tentang muhasabah al-nafs terdapat dalam bait ke-26, 27, dan 142. Yang terakhir, zuhud, yaitu meninggalkan hal-hal yang sifatnya duniawi untuk menuju pada hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Nilai sufistik tentang zuhud terdapat dalam bait ke-28 dan 143. Penerapan yang ketiga yaitu sholawat emprak pesantren Kaliopak. Emprak merupakan salah satu bentuk tasawuf Jawa karena yang membawa tradisi baca maulid serta kitab Barzanji adalah para sufi. Padahal eksistensi emprak justru lebih tua dari Al-Barzanji dan Diba yang muncul sekitar abad 18. Emprak adalah bagian dari pemikiran dan tradisi sufistik Jawa. Emprak mengajak orang untuk menghayati cinta kepada Nabi, mensyukuri kelahiran Nabi, menyambut gembira kelahiran Nabi, sambil mendoakan umat manusia. Ini merupakan bentuk sufisme dalam kultur dan bahasa Jawa. Ini membuktikan bahwa para wali dan para ulama Jawa dahulu berhasil mengangkat kultur Jawa dan bisa menjadikannya sebagai media untuk menangkap dan mengekspresikan spiritualitas Nabi Muhammad dengan menggunakan budaya Jawa. Emprak adalah salah satu kesenian tradisional yang tumbuh dan berakar di masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memadukan antara seni musik, tari, dan peran dengan mengangkat sebuah tema berupa cerita tentang kehidupan dengan maksud memberikan pesan moral kepada masyarakat, dimulai dari pembacaan dan pelaguan riwayat Nabi Muhammad dan teks keislaman lainnya, sampai pada pergerakan tubuh dilakukan sambil duduk dan kemudian berdiri bersama-sama. Emprak merupakan perpaduan seni tari yang diiringi dengan musik sholawatan yang mengisahkan kelahiran Nabi Muhammad. Bisa dikatakan, emprak merupakan suatu peragaan dari isi cerita yang ada dalam kitab Barzanji. Pesantren Kaliopak mencoba mengembangkan emprak sebagai sebuah ritual keagamaan, seperti ritual para sufi untuk mengingat Rasul dan sebagai usaha mendekatkan diri kepada Allah. Pada konteks pemaknaan sholawat emprak, dapat dilihat bahwa proses itu sebagaimana seorang sufi menggunakan sama sebagai media berzikir. Pertunjukan sholawat emprak sebagaimana sufi saat melakukan sama adalah pengalaman menyimak atau syair daripada menikmati pertunjukan musiknya. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.